说。 Saat yang lain sedang sibuk menghadapi iblis ke-6 dan para prajurit dari Sekte Gerbang Yuan, Lang Tian diam-diam menyelinap masuk ke dalam ruangan pemimpin kota dan berusaha mengancamnya. Dia mengatakan kalau nasib Lindong dan Qingsu sekarang ada di tangannya, di mana hanya dialah yang mampu dan mengendalikan dimensi awan tempat mereka berdua sedang ditahan. Namun pemimpin kota tidak menyerah begitu saja dan tetap berusaha untuk melawan Lang Tian yang akhirnya membuahkan sebuah titik terang di mana dia tidak sengaja menemukan celah kelemahan dari jimat dimensi milik Lang Tian. Pemimpin kota menyadari kalau Lang Tian ternyata tidak bisa menggunakan jimat dimensinya untuk bertarung karena jimat tersebut sedang dia gunakan untuk menahan Lindong dan Qingsu di dalam dimensi awan. Setelah memperhitungkan rumus laba rugi yang mana jika Lindong dan Qingsu harus tewas, maka dia berpikir kalau Lang Tian juga harus ikut tewas bersama mereka. So, pemimpin kota pun akhirnya memutuskan untuk terus menekan Lang Tian dengan menggunakan kekuatan dari jimat leluhur api miliknya. Lang Tian yang sudah terpojok akhirnya terpaksa menggunakan jimat dimensi untuk kabur dari cengkraman pemimpin kota, di mana hal itu juga membuat skill dimensi awan tercancel, yang otomatis membuat Lindong dan Qingsu terbebas dari dimensi awan sebelum puncak siklus terjadi. Di saat yang sama, tiba-tiba waktu berhenti di sana, di mana itu adalah tanda-tanda dari jimat kegelapan dan seperti yang sudah diduga, Lin Tan dan pasukan dari Sekte Kegelapan tiba di tempat tersebut. Di sini dia juga sebenarnya telah berhasil menangkap Lang Tian, namun karena masih dihantui bayang-bayang masa lalu, Lin Tan tidak mampu untuk mengeksekusinya sendiri sehingga Lang Tian dapat melepaskan belenggu dari jimat kegelapan dan kabur dari tempat tersebut. Pasca kekalahannya di peperangan, Lang Tian pun diperlihatkan kembali ke Sekte Gerbang Yuan untuk menemui Kaisar Iblis. Di mana di pertemuan itu, Lang Tian melaporkan kalau dia sudah menemukan lokasi tempat tubuh fisik Kaisar Iblis disegel dan meminta petunjuk langkah yang selanjutnya harus dia ambil. Kaisar Iblis lalu mengatakan kalau dia membutuhkan orang-orang kuat dari ketiga sekte besar untuk diserap energinya agar dia mampu menghancurkan segel yang mengunci tubuh fisiknya. Berdasarkan hal itu, Lang Tian lalu memutuskan untuk pergi ke Sekte Dao dan menjadikan Wan Wan sebagai target pertamanya. Karena dari ketiga sekte besar, Sekte Dao lah yang kondisinya paling lemah saat ini. Wan Wan yang kini bertanggung jawab sebagai ketua sekte pun tidak bisa berbuat banyak ketika Lang Tian dan pasukannya menyerang. Karena dia sendiri juga masih berusaha menyelesaikan proses peningkatan level kultivasinya untuk menjadi seorang penerus leluhur es. Untungnya bala bantuan dari Serikat Jimat dan Sekte Kegelapan segera datang untuk membantu Sekte Dao, yang akhirnya membuat Lang Tian kabur dan para prajurit dari Sekte Gerbang Yuan kocar-kacir. Namun Master Yan merasa ada yang janggal dengan penyerangan yang dilakukan oleh Lang Tian, di mana dia dan para prajuritnya dengan begitu mudah memutuskan untuk menarik diri saat mereka datang. Master Yan khawatir kalau ada hal terselubung yang sedang direncanakan oleh Lang Tian. Sementara itu Qingsu dan ayahnya yang telah kembali ke Sekte Istana Langit juga sempat meminta izin kepada ketua sekte untuk mengerahkan pasukan dan menolong Sekte Dao. Namun ketua sekte menolak permintaan itu dengan alasan kalau peperangan tersebut disebabkan oleh permasalahan internal antara kedua sekte. Jadi mereka harus mengambil sikap netral dan tidak mencampuri urusan tersebut. Lalu karena tidak ada yang bisa mereka lakukan, ayahnya Qingsu akhirnya memutuskan untuk kembali ke kota api. Namun sebelum pergi, dia menyerahkan jimat api yang selama ini dia gunakan untuk menahan kekuatan iblis di dalam tubuhnya kepada Qingsu. Ayahnya menilai kalau Qingsu adalah orang yang lebih berhak memiliki jimat tersebut karena dia adalah calon penerus dari Sekte Istana Langit.
Namun tidak berselang lama setelah ayah Jingsu pergi, Lang Tian muncul di tempat itu di mana rencananya ternyata adalah menyerang Sekte Istana Langit. Sebelumnya dia sengaja membuat gaduh Sekte Dao untuk mengalihkan perhatian Lindong dan yang lainnya, sehingga dia bisa dengan leluasa menyerang Sekte Istana Langit dengan menggunakan jimat dimensinya. Sampai pada akhirnya saat dia akhirnya bisa melukai ketua sekte dan beberapa murid lainnya, lalu tiba-tiba Master Yan yang sebelumnya sudah menyadari rencana terselubung Lang Tian tiba di tempat itu dan langsung menahan serangan Lang Tian, sehingga para anggota Sekte Istana Langit mempunyai waktu untuk menyelamatkan diri dan kembali mengumpulkan kekuatan. Namun sayangnya ketua sekte yang telah mengalami luka yang cukup fatal dari serangan Lang Tian sebelumnya tidak mampu untuk bertahan dan akhirnya tumbang. Di mana hal itu membuat pertahanan Sekte Istana Langit menjadi goyah. Di sini Jingsu sempat mencoba untuk menyembuhkan ketua sekte, namun karena sudah terlalu parah, ketua sekte meminta Jingsu untuk menghentikan pengobatannya. Lalu di saat-saat terakhirnya, ketua sekte meminta Jingsu untuk menggunakan jurus rahasia sekte mereka demi mengalahkan Lang Tian, di mana sebenarnya jurus itulah yang menjadi alasan terbentuknya Sekte Istana Langit yang memang dibangun untuk melindungi pewaris jimat leluhur. Bersamaan dengan wafatnya ketua sekte, perisai pelindung Sekte Istana Langit juga ikut hancur karena kekurangan suplai energi. Di saat-saat genting tersebut, trio Lindong, Lintan, dan Wan Wan datang menyusul Master Yan yang akhirnya lagi-lagi memaksa Lang Tian untuk mundur dari pertarungan. Namun ternyata Lang Tian masih memainkan trik licik di mana dia tidak benar-benar mundur melainkan pergi untuk memblokir seluruh jalur keluar dari Sekte Istana Langit. Jadi jika semua kekuatan besar dari dunia persilatan sudah berkumpul di satu tempat, maka akan lebih mudah bagi Lang Tian untuk menghancurkannya sekaligus. So begitu Lindong dan yang lainnya terjebak, Lang Tian langsung mengerahkan kekuatan iblis Yi untuk menyerang mereka. Di tengah situasi tersebut, Jingsu akhirnya memberitahu seniornya tentang teknik rahasia yang diminta oleh ketua sekte sebelumnya, yang intinya kalau dia harus berkultivasi berpasangan untuk meningkatkan kekuatannya secara signifikan. Sementara itu Wan Wan yang ternyata sudah mengetahui teknik rahasia dari Sekte Istana Langit jadi terlihat sedikit galau, di mana setelah dia mencurahkan isi hatinya kepada Master Yan, Wan Wan akhirnya memutuskan untuk mendukung apapun langkah yang akan diambil oleh Jingsu demi mengalahkan iblis Yi. Singkat cerita, Wan Wan pun mengajak Lindong untuk menemui Jingsu yang sedang melakukan persiapan teknik rahasia sektenya, di mana teknik tersebut adalah penggabungan energi tubuh antara pewaris dan pelindung jimat leluhur. Hal itulah yang membuat Wan Wan harus rela mengikhlaskan Lindong sepenuhnya, karena pada masa itu jika sepasang manusia melakukan kultivasi secara bersama-sama, maka mereka berdua akan terikat seperti apa yang dilakukan oleh Lang Tian dan Lintan sebelumnya. Setelah meyakinkan Lindong untuk melanjutkan kultivasinya bersama dengan Jingsu, Wan Wan lalu memutuskan untuk turun gunung dan mempertahankan wilayah mereka dari para prajurit Sekte Gerbang Yuan, agar Lindong dan Jingsu punya cukup waktu untuk menyelesaikan proses kultivasi mereka. Di sisi lain, Lang Tian yang tidak tinggal diam juga berusaha untuk mengganggu proses kultivasi Lindong dan Jingsu. Sementara itu, orang-orang yang menyaksikan kejadian tersebut dari luar aula sekte pun tidak bisa berbuat banyak selain mendukung Lindong dan berharap agar dia bisa segera menyelesaikan proses kultivasinya. Lalu tidak berselang lama, muncul aura naga legendaris di atas tempat Lindong dan Jingsu yang menandakan kalau mereka telah menyelesaikan kultivasinya dan Lindong telah berhasil mencapai tingkat kekuatan level dewa. Dengan begitu, Lindong pun langsung berinisiatif untuk memimpin 4 aliansi besar untuk memerangi Sekte Gerbang Yuan yang telah dicemari oleh iblis Yi.
Selanjutnya, Qingsu lalu memimpin aliansi untuk mendatangi sekte gerbang Yuan dan menyelidikinya, di mana akhirnya terkuak bahwa ketiga guru besar di sana ternyata sudah meninggal. Tidak hanya itu, mereka juga menyaksikan para murid sekte gerbang Yuan yang tiba-tiba kolaps dengan energi yang terserap habis. Lindong juga menyadari hal yang sama saat dia sedang berusaha untuk menangkap Lang Tian dan segera pergi menuju kolam energi iblis untuk memastikan fenomena yang sedang terjadi. Namun ternyata itu semua adalah jebakan yang dibuat Lang Tian untuk membangkitkan Kaisar Iblis, di mana dia dengan sengaja memancing Lindong memasuki dimensi kolam energi agar energinya bisa diserap. Melawan Kaisar Iblis, Lindong pun akhirnya KO dan tidak sadarkan diri karena kekuatannya yang sekarang masih belum mampu menandingi Kaisar Iblis yang sedikit demi sedikit telah mendapatkan kekuatannya kembali. Namun hal aneh terjadi saat Lindong pingsan, di mana dia tampak didatangi oleh leluhur Fuzu di alam bawah sadarnya. Di pertemuan itu, leluhur Fuzu menegaskan kalau Lindong memang adalah orang pilihan yang ditakdirkan untuk menjadi penerusnya. Dia juga menjelaskan kalau Lindong harus segera mencapai level kekuatan alam semesta sepenuhnya jika dia ingin benar-benar memusnahkan Iblis Yi. Untuk mendukung Lindong, dia lalu memberikan pil kehidupan miliknya agar Lindong bisa segera mencapai level kultivasi tertinggi. Lindong pun akhirnya tersadar setelah mendapatkan pencerahan dari leluhur Fuzu. Dia juga menyampaikan kalau mereka harus segera menghentikan Lang Tian yang kemungkinan besar sedang berusaha untuk membuka segel dan membangkitkan tubuh fisik Iblis Yi. Tanpa membuang waktu lagi, mereka pun bergegas menuju ke gua terlarang di wilayah siluman untuk mencegah hal itu sampai terjadi. Di sisi lain, Lang Tian ternyata telah lebih dulu membebaskan fisik Kaisar Iblis dari segel di gua terlarang. Namun apa yang terjadi di tempat itu ternyata di luar dugaan, di mana Lang Tian akhirnya menunjukkan niatnya yang sebenarnya bahwa dia ingin melenyapkan Kaisar Iblis saat mendapatkan tubuh fisiknya kembali. Namun niatnya itu sedikit terhambat karena tidak berselang lama muncul seseorang yang menyatakan kalau dia siap mengabdi kepada Kaisar Iblis dan membantunya mendapatkan kekuatannya kembali. Orang itu tidak lain adalah ayah Qingsu yang selama ini telah menyegel Pangeran Iblis kelima di dalam tubuhnya. Ayah Qingsu mengaku kalau apa yang terjadi pada dirinya tidak jauh berbeda dengan yang dialami Lang Tian, di mana dirinya kini telah menjadi satu dengan Pangeran Iblis kelima yang otomatis membuatnya menjadi pengabdi dari sekte Iblis. Kaisar Iblis lalu menekankan kepada mereka berdua di mana menjadi bawahannya berarti juga harus rela mengorbankan diri demi membangkitkan kekuatan penuh dirinya, seperti apa yang dilakukan oleh Pangeran Iblis ke-6. Lang Tian pun terpaksa menyanggupi syarat tersebut demi menyamarkan motifnya, sementara ayah Qingsu tampak tidak ragu sama sekali dan menyatakan kesetiaannya kepada Kaisar Iblis. Untuk menunjukkan kontribusinya, ayah Qingsu juga mempersilahkan Kaisar Iblis untuk berkultivasi di wilayah kota api untuk mempercepat proses kebangkitannya. Singkat cerita, kabar tentang Kaisar Iblis akhirnya sampai di telinga Lindong dan Qingsu yang juga sedang OTW memasuki wilayah siluman. Mereka pun langsung bergegas menuju kota api untuk memastikan apa yang sebenarnya sedang terjadi. Begitu sampai di sana, mereka dikejutkan oleh ayah Qingsu yang terlihat baru saja menghabisi para prajuritnya sendiri. Tidak hanya itu, dia juga mengaku kepada Qingsu kalau ibunya pun telah dihabisi olehnya. Di sini diperlihatkan jika dia ingin menghabisi Lindong dan Qingsu, maka hal itu sebenarnya akan mudah dilakukan karena mereka berdua juga sudah tertangkap dan tidak mampu untuk melawan. Namun ayah Qingsu lebih memilih untuk melepaskan mereka dan menyuruhnya segera pergi dari tempat tersebut. Lalu kepada Lang Tian, dia beralasan kalau prioritas utamanya saat ini adalah menjaga Kaisar Iblis dan memastikan kultivasinya berjalan dengan lancar, sehingga Kaisar Iblis bisa benar-benar mendapatkan kekuatan penuhnya kembali. Jika hal itu terjadi, maka Lindong dan yang lainnya tidak perlu dikhawatirkan lagi, karena kekuatan Kaisar Iblis jelas tidak akan bisa ditandingi oleh siapapun.
Setelah kejadian itu, di sini Kaisar Iblis lalu meminta untuk dibawakan tubuh seseorang yang kuat untuk menjadi wadahnya, karena dia merasa kalau tubuhnya sudah terlalu lama disegel oleh leluhur Fuzu dan hampir kadaluarsa, sehingga dia tidak bisa melakukan kultivasi dengan maksimal. Di sini, walaupun kedua orang ini mempunyai tujuan yang sama, namun karena masing-masing dari mereka belum mengetahui kalau mereka mempunyai motif yang sama, mereka justru seperti berlomba-lomba untuk menunjukkan kesetiaan mereka di depan Kaisar Iblis Yi. Di mana hal itu dibuktikan ketika Lang Tian langsung menawarkan dirinya sendiri untuk dirasuki oleh Kaisar Iblis. Dia berasumsi akan lebih mudah mengontrolnya jika Kaisar Iblis ada di dalam tubuhnya sendiri, yang tentu saja akan memudahkan rencananya untuk menghabisinya. Namun ayah Jingsu berpendapat lain. Dia mengusulkan kepada Kaisar untuk mengambil Lindong sebagai wadahnya, karena menurutnya spek Lindong yang sekarang jauh lebih unggul jika dibandingkan dengan Lang Tian. Walaupun sempat berselisih dengan Lang Tian karena dia tidak setuju dengan usul tersebut, namun ayah Jingsu berhasil meyakinkan Kaisar Iblis dan akhirnya diputuskan kalau Lindong lah yang akan dijadikan wadah olehnya. Singkat cerita, begitu malam tiba, ayah Jingsu lalu mendatangi Lindong, di mana otomatis Lindong langsung menghajarnya karena menganggap kalau dia sudah berkhianat. Namun ayah Jingsu sama sekali tidak keberatan dengan semua pukulan yang diterimanya, karena dia tahu kalau itu adalah konsekuensi yang harus dihadapi olehnya. Ayah Jingsu mengaku kalau semua yang dia lakukan sebenarnya adalah untuk memata-matai Kaisar Iblis, di mana dia dengan terpaksa harus kembali berpura-pura menjadi seorang pengkhianat untuk mendapatkan kepercayaan darinya. Bahkan dia sengaja membohongi Jingsu dengan berkata kalau ibunya telah dihabisi, yang kenyataannya ibunya masih sehat walafiat dan sedang menyembunyikan diri di wilayah kota api. Ayah Jingsu lalu mengatakan kalau dia telah menyusun rencana untuk Lindong agar bisa mendekati Kaisar Iblis di momen terlemahnya, yaitu saat Kaisar Iblis sedang melakukan pertukaran tubuh. Jadi nanti dia akan membawa Kaisar Iblis keluar dari gunung api untuk memancing Lindong dengan memulihkan dirinya di wilayah gurun. Lindong lalu diminta untuk pura-pura terpancing menyerangnya dan sengaja mengalah agar dirinya tertangkap, sehingga Kaisar Iblis bisa melangsungkan pertukaran tubuh dengannya. Di saat itulah nantinya mereka akan menyerang Kaisar Iblis. Jika menggabungkan kekuatan di saat yang tepat, walaupun peluang yang mereka punya terbilang cukup kecil, namun hal tersebut adalah yang paling efisien dan ayah Jingsu memohon agar Lindong tetap mempercayainya dan mau menjalankan rencana tersebut. Dan akhirnya Lindong pun bersedia mengikuti rencana itu meskipun dia tahu kalau hal itu akan sangat berisiko. Singkat cerita, ayah Jingsu pun mulai menjalankan rencananya dan mengantar Kaisar Iblis ke wilayah gurun untuk memulai ritual mandi lumpur, sementara Lang Tian diminta untuk tinggal di kota api untuk berjaga-jaga. Di sisi lain, Lindong juga bersiap untuk menjalankan rencananya tanpa memberitahu teman-temannya. Bahkan dia diam-diam menyegel pintu keluar agar teman-temannya tidak bisa pergi menyusulnya. Namun Lindong tidak menyadari kalau Lang Tian yang sebelumnya diminta untuk standby di kota api ternyata membuntutinya dan membuat lubang kecil di segel penghalang yang dia buat. Tidak berhenti di situ, Lang Tian juga mengacaukan sandiwara pertarungan antara Lindong dan ayah Jingsu dengan tiba-tiba muncul di tengah-tengah mereka dan berniat untuk benar-benar melukai Lindong sampai tidak berdaya. Padahal menurut rencana, Lindong akan berpura-pura kalah tanpa dilukai oleh ayah Jingsu, sehingga nantinya dia bisa melawan Kaisar Iblis dengan kekuatan penuh. Sementara itu, teman-teman Lindong yang telah menyadari kepergiannya pun berusaha untuk menjebol segel penghalang yang dipasang Lindong. Walaupun awalnya mereka kesulitan, mereka akhirnya berhasil menjebol segel penghalang itu berkat lubang kecil yang dibuat oleh Lang Tian sebelumnya. Dan tanpa membuang waktu, mereka langsung menyusul Lindong ke kolam gurun untuk menyelamatkannya.
Di sisi lain, Lang Tian yang sepertinya punya rencana sendiri, lalu tanpa ragu-ragu menyerang teman-teman Lindong yang baru saja sampai di tempat itu. Bahkan dia dengan sengaja mentransfer energi iblis Yi ke dalam tubuh Xiaoyan sehingga membuatnya hilang kendali dan menyerang teman-temannya sendiri. Di sini demi keberhasilan rencananya, Lindong pun harus rela meninggalkan teman-temannya yang sedang dibuli oleh Lang Tian dan pergi dengan ayah Jingsu untuk bertukar tubuh dengan Kaisar Iblis. Sampai di sini, Lindong dan ayah Jingsu berniat untuk menjalankan rencana keesokan harinya dan menunggu Lindong pulih dari luka-lukanya. Namun Lang Tian yang ternyata telah menemukan tempatnya bersembunyi memaksa mereka untuk merubah rencananya dan menyerang Kaisar Iblis secepat mungkin. Sayangnya dengan luka yang dideritanya, Lindong tidak bisa satset pergi dari sana sehingga dia tidak bisa menghindari Lang Tian yang telah sampai di tempat tersebut. Di sini Lang Tian justru mengaku kalau dia sebenarnya telah menyadari rencana Lindong dan memang berniat untuk menghentikannya. Lang Tian berkata kalau dia sendirilah yang pantas dan akan menjadi pahlawan dalam melenyapkan Kaisar Iblis. Tidak peduli Lindong mau mempercayainya atau tidak. Sementara itu, Lintan, Jingsu, dan yang lainnya juga sedang mencari cara untuk pergi menyusul Lindong ke sebuah tempat yang disebut dengan kuil api. Jingsu yakin kalau ayahnya mempunyai rencana lain karena dia tidak langsung menghabisi Lindong sebelumnya. Namun mereka juga agak khawatir jika harus berhadapan langsung dengan Kaisar Iblis karena tahu mereka bukanlah tandingannya. Lalu tidak berselang lama, leluhur kegelapan alias gurunya Lintan datang menyusul mereka ke kota api dan berkata kalau dia akan membantu mereka melenyapkan Kaisar Iblis apapun yang terjadi. So mereka pun langsung bergegas menuju kuil api dan di sana mereka menyaksikan Lindong yang sedang diserap pil kehidupannya oleh ayah Jingsu. Namun sebenarnya pil itu hanyalah jebakan yang sebelumnya telah mereka siapkan untuk menyerang Kaisar Iblis. Lalu begitu Kaisar Iblis mengambilnya, ayah Jingsu langsung melancarkan serangan tepat ke arahnya. Sayangnya kedatangan teman-teman Lindong justru menggagalkan serangan tersebut sehingga Kaisar Iblis dapat lebih dulu meloloskan diri. Sementara itu Lintan dan gurunya yang sudah standby di luar kuil langsung menyiapkan jebakan untuk menangkap Kaisar Iblis yang lari ke arah mereka, di mana leluhur kegelapan berniat untuk mengorbankan dirinya sendiri demi melenyapkan tubuh fisik sekaligus inti roh dari Kaisar Iblis. Dan akhirnya setelah bersusah payah dengan sengaja menerima serangan bertubi-tubi, leluhur kegelapan berhasil melancarkan serangan ultinya dan menghancurkan Kaisar Iblis menjadi berkeping-keping. Di saat yang bersamaan, serangan Kaisar Iblis yang sebelumnya mengenai ayah Jingsu ternyata memicu iblis kelima yang ada di dalam tubuhnya bangkit dan menguasai tubuhnya. Hal itu membuatnya hilang kendali sehingga dia secara membabi buta menyerang anaknya dan juga Lindong. Di momen inilah ibunya Jingsu akhirnya muncul dan menekan energi jahat dari iblis kelima yang menguasai ayah Jingsu. Namun karena menyadari kalau hal itu hanya bersifat sementara, mereka berdua akhirnya memutuskan untuk on goal dengan lompat ke dalam kawah api demi melenyapkan iblis kelima untuk selamanya. Diperlihatkan baik Lintan maupun gurunya sama-sama tidak menyadari kalau serangannya sebelumnya ternyata hanya berhasil menghancurkan tubuh fisik Kaisar Iblis, namun tidak dengan inti rohnya, di mana hal itu membuat Kaisar Iblis mampu memulihkan diri dan membangkitkan kembali tubuh fisiknya. Di sini, sebuah hal mengejutkan terjadi di mana Lang Tian tiba-tiba muncul di belakang Kaisar Iblis dan langsung menyerang inti roh miliknya. Tidak hanya itu, dia juga menyerap inti roh tersebut di hadapan Lindong dan yang lainnya dengan menggunakan kekuatan dari jimat dimensi miliknya.
Apa yang dilakukan Lang Tian memang berhasil melenyapkan Kaisar Iblis untuk selamanya, namun dengan menyerap inti roh dan menyegelnya di dalam tubuhnya sendiri, justru membuatnya menjadi Kaisar Iblis itu sendiri. Di sini Lindong dan Lintan sempat mengingatkan Lang Tian untuk bertobat dan menghancurkan kekuatan Kaisar Iblis tersebut. Namun dia menolak mentah-mentah saran Lindong dan malah berkata kalau dia akan memanfaatkan kekuatan itu untuk menjadi penguasa dunia yang baru. Walaupun begitu banyaknya orang yang gugur dan berkorban demi melawan Kaisar Iblis, termasuk orang tua Qingsu dan leluhur kegelapan, namun hal itu tidak membuat perjuangan Lindong dan yang lainnya berakhir. Mereka harus mencari cara untuk benar-benar memusnahkan iblis yang kini bersemayam di dalam tubuh Lang Tian. Untuk merundingkan permasalahan itu, mereka pun memutuskan untuk pergi ke Sekte Dao dan menemui Wan Wan yang baru saja resmi menjadi pewaris jimat es penuhnya, di mana mereka harus menggabungkan seluruh kekuatan pewaris jimat leluhur untuk menghentikan Lang Tian. Namun yang jadi kendala saat ini, mereka tidak bisa mengaktifkan jimat kehidupan karena pewarisnya yang tidak lain adalah Putri Rubah telah innalillahi saat Xiaoyan hilang kendali sebelumnya. Di saat yang lain mulai putus asa, Rubah kecil lalu diam-diam menemui Wan Wan dan memberitahu cara alternatif untuk mengaktifkan jimat kehidupan, yaitu dengan menggabungkan pil inti kehidupan miliknya dan kakaknya yang kini disimpan oleh Xiaoyan. Yang mana hal itu juga berarti kalau dia harus mengorbankan dirinya sendiri demi mengeluarkan pil inti tersebut. Karena tidak ada pilihan lain ditambah waktu yang semakin menipis, Wan Wan pun akhirnya dengan terpaksa mengabulkan permintaan Rubah kecil dan mengekstrak pil kehidupannya saat itu juga. Tanpa membuang waktu, Wan Wan pun langsung bergegas menemui Lindong dan yang lainnya sambil menjelaskan situasi yang kini mereka hadapi. Dia mengatakan kalau mereka bisa membuka segel jimat kehidupan dengan memanfaatkan dimensi jimat pelahap milik Lindong, sekaligus membangkitkan salah satu dari putri siluman Rubah yang nantinya akan menjadi pewaris jimat tersebut. Walaupun dengan hati yang berat karena laki-laki harus ada yang dikorbankan, namun Lindong akhirnya tetap menjalankan ritual itu dan pergi ke dimensi jimat leluhurnya demi mengaktifkan jimat kehidupan. Singkat cerita, Lindong dan Wan Wan akhirnya selesai melakukan ritual dan berhasil mengaktifkan segel jimat kehidupan. Tidak hanya itu, dia juga berhasil membangkitkan kembali Putri Rubah, di mana hal itu juga berarti kalau adiknya yaitu si Rubah kecil telah tersegel di dalam jimat pelahap dan menjadi penunggu dimensi tersebut. Lalu dengan formasi lengkap, ketujuh pewaris jimat pun langsung bergegas menuju ke kota asal Lindong untuk mengejar Lang Tian. Karena disinyalir Lang Tian akan membutuhkan banyak sekali energi Yuan, dan satu-satunya tempat yang memiliki energi sebesar itu adalah di tempat kematian ayah Lindong. Di sini diperlihatkan kalau Lintan sudah selangkah lebih memahami Lang Tian daripada yang lainnya, di mana dia lalu memisahkan diri dan sudah bisa menduga lokasi keberadaan Lang Tian menunggunya. Dia berusaha untuk melakukan pendekatan kepada Lang Tian bukan sebagai pemimpin sekte ataupun seorang pewaris jimat, melainkan sebagai seorang adik yang rindu kepada kakaknya. Sayangnya kehadiran Lintan sama sekali tidak mengubah niat Lang Tian untuk menguasai dunia. Bahkan di sini Lang Tian berusaha untuk menyingkirkan Lintan karena dinilai tidak sejalan dengannya. Untungnya Lintan sudah mengantisipasi kemungkinan itu, di mana dia diam-diam menyembunyikan jimat kegelapan dan langsung menggunakannya begitu Lang Tian mencoba untuk menyerangnya. Dengan menghentikan waktu di sekitarnya, Lintan juga berhasil mencuri jimat dimensi milik Lang Tian dan langsung memberikannya kepada Lindong. Di sini Lang Tian pun tidak tinggal diam, di mana dia akhirnya menjalankan rencana terakhirnya, yaitu dengan menarik dunia alternatif dari dimensi lain. Dia berniat untuk menghapus seluruh kehidupan di bumi dan menggantikannya dengan kehidupan baru, di mana nantinya dia akan berkuasa dan menjadi dewa di kehidupan baru tersebut.
Menyadari hal itu, Lindong dan kawan-kawan yang kini telah memegang ke-8 jimat leluhur pun langsung mengaktifkan mantra 8 jimat leluhur untuk menangkal kekuatan Lang Tian dan menutup portal dimensi. Sementara yang lain berusaha untuk menahan portal dimensi, Lindong memutuskan untuk pergi menghadapi Lang Tian secara langsung. Di sini Lang Tian berusaha menghasut Lindong agar dia mau bekerja sama dengannya untuk menjadi penguasa di dunia baru, sehingga mereka berdua tidak perlu lagi capek-capek bertarung satu sama lain. Namun sebagai penerus Fuzu dan pewaris jimat leluhur, Lindong jelas menolak tawaran itu yang akhirnya memaksa mereka berdua untuk bertarung. Walaupun Lindong sudah menggunakan senjata legendarisnya, namun diperlihatkan kalau di sini dia masih belum menjadi lawan yang sepadan untuk Lang Tian, di mana kekuatan Lang Tian yang sudah setara dengan Kaisar Iblis, sementara Lindong masih belum mencapai level tertingginya. Hal itu membuat Lindong kalah telak di pertarungan sehingga dia tidak bisa berkutik saat Lang Tian menenggelamkannya di kubangan yang biasa dipakai untuk terima kasih orang baik sampai dia tidak sadarkan diri. Tidak berselang lama, Wan Wan dan Jingsu pun datang menyusul Lindong. Lalu begitu melihat Lindong yang sudah tidak sadarkan diri, Jingsu langsung berinisiatif untuk menghadapi Lang Tian sehingga Wan Wan bisa fokus menyelamatkan Lindong di dalam dunia yang baru. Setelah berhasil menyadarkan Lindong melalui alam bawah sadarnya, Wan Wan pun langsung menjalankan misi terakhir dari seorang pewaris jimat leluhur es yang tidak lain adalah membantu penerus Fuzu mencapai kekuatan level tertingginya. Ironisnya, hal itu dilakukan dengan cara memberikan pil kehidupannya sendiri kepada sang penerus Fuzu, yang artinya Wan Wan harus rela mengorbankan dirinya sendiri demi Lindong. Di momen inilah, Lindong akhirnya menyadari kalau Wan Wan yang sudah berubah menjadi leluhur es sebenarnya sama sekali tidak lupa dengan masa lalunya, seperti apa yang dikatakan oleh ketua sekte Dao dulu. Lindong sadar kalau Wan Wan memang harus berpura-pura melupakan dirinya agar Lindong tidak lagi memikirkan Wan Wan, sehingga saat di hari pengorbanan itu tiba, mereka sama-sama bisa mengikhlaskan satu sama lain. Lalu setelah mendapat buff dari Wan Wan, Lindong pun kembali bangkit dan melanjutkan pertarungannya dengan Lang Tian, sampai akhirnya dia berhasil mengeluarkan pil inti Kaisar Iblis dari tubuh Lang Tian. Di sini sempat terjadi tarik-menarik antara Lang Tian dan Lindong, dan untuk menyudahi pertikaian di antara mereka, Lindong lalu memutuskan untuk menghancurkan pil tersebut sampai berkeping-keping. Dengan hancurnya sumber kekuatan Lang Tian, portal dimensi dunia lain pun secara otomatis menutup tepat di saat teman-teman Lindong sudah kehabisan tenaga. Dan dengan begitu, pertarungan melawan Iblis Yi akhirnya berakhir dengan kembalinya kesadaran Lang Tian seperti semula yang sudah tidak dipenuhi dengan ambisi seperti sebelumnya. Singkat cerita, setelah kemenangannya melawan Iblis Yi, Lindong lalu mendapatkan sebuah jimat leluhur lain di luar dari ke-8 jimat leluhur Fuzu dari Master Yen, yaitu jimat leluhur langit, yang mana dikatakan kalau di dunia ini hanya ada 2 orang yang mendapatkan benda tersebut, yaitu Lindong dan leluhur Fuzu itu sendiri. Dengan begitu, Lindong pun kini mendapat gelar baru yaitu Wuzu, pakai W, yang artinya kini dia telah menjadi setara dengan leluhur Fuzu, dan film pun berakhir. 便是守护这片天地。